Halo, jumpa lagi sahabatku semuanya. Menyapa semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas kita semua. Baik sahabatku semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan informasi dalam dunia informatika tentang bagaimana kita mengisolasi permasalahan komponen komputer. Untuk itu tidak lupa like, komen, dan subscribe channelnya, dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas kita semua. Yang sudah like, komen, dan subscribe share videonya, saya ucapkan terima kasih. Dan yang belum like, komen, dan subscribe channelnya, ayo langsung saja teman-teman like, komen, dan subscribe. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan. Di kesempatan ini saya akan membahas tentang topik bagaimana kita akan melakukan isolasi masalah pada komponen komputer. Di sini ada prosedur tes untuk isolasi. Yang pertama adalah semua peralatan dipasang sesuai port yang dibutuhkan. Ini untuk prosedur tes pertama. Sekali lagi di sini dibahas tentang semua peralatan dipasang sesuai port yang dibutuhkan atau sesuai dengan komponen yang akan dipasang. Yang kedua adalah kita lihat di sini adalah boot komputer. Di proses yang kedua adalah booting komputer. Yang ketiga adalah di sini ada pengecekan fungsi keyboard dan mouse. Jadi di sini ada yang ketiga tentang pengecekan fungsi keyboard dan mouse. Selanjutnya kita lihat yang keempat adalah pengecekan tampilan pada layar monitor. Kita lihat yang kelima, di sini adalah pengecekan port paralel dan USB melalui program aplikasi Microsoft Word. Yang keenam adalah pengecekan pembacaan disk dan CD-ROM melalui Windows Explorer. Kita lihat yang berikutnya adalah yang ketujuh adalah pengecekan kemungkinan kerusakan hardware dan software. Kita lihat yang kedelapan adalah pengecekan PC. Selanjutnya yang kesembilan adalah mengidentifikasi masalah. Yang ke-10 adalah menganalisis masalah. Yang ke-11 adalah mengklasifikasikan permasalahan. Berikutnya yang ke-12 adalah menentukan hipotesa awal penyebab dan masalah. Jadi itu teman-teman salah satu prosedur tes di mana kita akan membagi setiap permasalahan yang ada pada komputer kita atau pada PC kita. Jadi ada 12 tahapan yang menjadi prosedur tes di mana ketika PC atau komputer kita bermasalah. Jadi ada 12, sekali lagi 12 tahapan. Yang terakhir adalah menentukan hipotesa awal penyebab dari masalah. Jadi, ketika kita mendapatkan suatu permasalahan, maka kita akan mengetahui secara langsung apa yang menjadi akibat permasalahan di PC kita. Jadi ada 12 teman-teman, 12 prosedur tes dalam menentukan setiap permasalahan pada PC. Yang paling terakhir adalah mengisolasi permasalahan teman-teman. Jadi paling terakhir adalah mengisolasi permasalahan. Di sini yang ke-13 adalah mengisolasi. Artinya kita akan membagi atau melihat masalah-masalah yang akan muncul ketika kita sudah dapat menentukan hipotesa atau penyebab. Maka ketika penyebab itu kita bisa diketahui, maka kita mampu mengisolasi permasalahan-permasalahan yang ada pada PC kita.
Selanjutnya, mengisolasi permasalahan. Ini ada pun langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan komputer tersebut adalah sebagai berikut. Sini yang kedua adalah mengidentifikasi permasalahan. Mengidentifikasi permasalahan di sini kita bisa lihat ada dua bagian yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah masalah yang ada diidentifikasi dengan beberapa prosedur, diantaranya melalui POS. Ini pembahasan POS ini sudah saya bahas sebelumnya, bagaimana ketika PC kita atau laptop atau komputer kita pada saat kita hidupkan lebih awal, maka prosesnya bukan proses boot, tapi proses yang kita harus ketahui bahwa proses itu adalah dinamakan dengan POS atau Power on Cell Dash. Bagaimana sistem akan melakukan pengecekan awal setiap komponen-komponen yang terintegrasi menyatu di dalam PC atau komputer atau laptop kita. Yang kedua adalah menganalisis permasalahan. Menganalisis permasalahan ini akan ditampilkan melalui pesan atau peringatan kesalahan yang ditujukan melalui POS. Karena fungsi POS ini, sekali lagi sahabatku, temanku semuanya, ini fungsi POS adalah awal dimana proses boot. Jadi pos dulu teman-teman, selanjutnya boot. Karena fungsi POS adalah sekali lagi melakukan pengecekan awal dimana ketika kita menghidupkan PC atau laptop atau komputer kita. Jadi oleh komponen lain di komputer dapat dipastikan sumber komponen yang menjadi penyebab timbulnya permasalahan. Jadi poin yang kedua adalah menganalisis permasalahan ini, yang hal yang paling utama ketika POS akan melakukan pengecekan itu akan ada informasi berupa pesan atau peringatan kesalahan, di mana akan ditujukan ke sumber komponen yang menjadi penyebab utama dalam permasalahan pada PC kita. Di dua hal itu teman-teman, kita bisa mengamati, melihat ketika kita sedang dalam melakukan aktivitas, terutama menghidupkan PC atau menghidupkan komputer atau laptop kita. Jadi sekali lagi ada dua, mengidentifikasi permasalahan dan menganalisis permasalahan. Selanjutnya pada poin berikutnya adalah kita mampu melakukan klasifikasi permasalahan berdasarkan apa? Berdasarkan hardware, software atau permasalahan itu sendiri, di mana sistem POS sebelumnya itu mendeteksi bahwa ketika ada permasalahan pada hardware, maka pesan atau informasi ditujukan kepada perangkat keras itu. Ketika terjadi pada sistem operasi atau aplikasi, maka akan diinformasikan melalui POS awal ketika melakukan pengecekan. Jadi ada dua hal, pengelompokan permasalahan itu berdasarkan di mana kita bisa lihat dari perangkat kerasnya dan perangkat lunaknya. Yang keempat adalah menentukan hipotesa. Menentukan hipotesa awal dari penyebab suatu permasalahan itu dengan mengklasifikasikan suatu permasalahan. Maka dapat ditentukan hipotesa awal, bagian yang bermasalah dan penyebab masalah. Hal ini dipakai sebagai acuan untuk mencari cara tepat dan mengatasi masalah dan mencegah timbulnya kembali permasalahan yang ada. Jadi ketika kita bisa melihat teman-teman sahabatku semuanya, di penggunaan IT sekarang ini kita banyak hal yang harus kita ketahui. Kebanyakan atau sedikit dari orang kita, yang terpenting adalah menggunakan saja, tetapi menentukan permasalahan ketika mengalami masalah pada komponen kita, maka itu kita abaikan begitu saja teman-teman, karena kita hanya pengguna saja. Tetapi ketika kita belajar mendeteksi suatu permasalahan PC, maka kita mampu menentukan masalah yang terjadi pada komponen kita tanpa kita melibatkan orang lain
Ya terkecuali teman-teman fisik kita memang sudah mengalami permasalahan, maka kita harus bisa melibatkan orang lain. Selagi kita bisa menentukan, bisa memperbaiki, kita perbaiki, terutama pada sistem. Terkecuali perangkat keras ya teman-teman, maka perangkat keras itu bisa kita ganti. Jadi itu ada 4 hal yang harus kita ketahui dalam permasalahan tentang bagaimana kita mengisolasi masalah yang terjadi pada fisik kita. Selanjutnya yang terpenting, selanjutnya yang keenam adalah yang 5 dan 6 ini teman-teman adalah mengisolasi permasalahan. Masalah ketika kita dapat ditentukan, maka kita akan difokuskan pada suatu ruang lingkup permasalahan yang terjadi. Yang keenam adalah selanjutnya ketika kita dapat mengisolasi permasalahan yang ada, maka kita dapat melakukan yang namanya tindakan. Tindakan itu apa teman-teman? Tindakan itu adalah melakukan perbaikan, baik dari perangkat kerasnya dan juga baik dari perangkat lunaknya. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Pokok pembahasan yang ada semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, semoga kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan menjalankan aktivitas kita masing-masing. Dan juga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Salam sukses dan tetap semangat. Tidak lupa like, komen, dan subscribe channelnya.